Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Widya Rahman. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi studi Islam untuk ulangan akhir semester. Yang pertama, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara modernisme Islam, neomodernisme Islam, tradisionalisme, dan post-tradisionalisme, dan berikan contoh aplikatifnya masing-masing dalam kehidupan. Untuk pengertian yang pertama yaitu modernisme Islam. Modernisme Islam adalah gerakan yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kolonialisme dan modernitas Barat. Gerakan ini berusaha menginterpretasikan Islam secara rasional dan sesuai dengan tuntutan zaman modern. Tokoh-tokohnya seperti Muhammad Abdul dan Jamal al-Din al-Afghani berusaha untuk menyeimbangkan antara ajaran Islam dan kemajuan ilmiah. Lalu, contoh aplikatifnya adalah di sini terdapat 2 contoh aplikatifnya. Yang pertama adalah pendidikan. Pendirian sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern bersama dengan ajaran agama Islam seperti Al-Azhar di Mesir yang memperbarui kurikulumnya. Lalu contoh yang kedua adalah pada poin hukum. Reformasi hukum Islam atau fikih agar sesuai dengan nilai-nilai modern, seperti penerapan prinsip-prinsip keadilan dan egalitarianisme dalam hukum keluarga. Lalu yang kedua adalah neomodernisme Islam. Neomodernisme Islam adalah perkembangan lebih lanjut dari modernisme Islam yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Gerakan ini berusaha untuk lebih kritis terhadap modernitas Barat, sambil tetap mempertahankan dialog antara tradisi Islam dan tantangan kontemporer. Tokoh seperti Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid merupakan representasi dari gerakan ini. Lalu, di sini terdapat 2 contoh aplikatifnya. Yang pertama adalah kajian keislaman. Pengembangan studi-studi Islam di universitas dengan pendekatan interdisipliner yang kritis dan kontekstual. Lalu contoh yang kedua adalah demokrasi, yaitu promosi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam masyarakat muslim dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Lalu, yang ketiga di sini terdapat tradisionalisme. Tradisionalisme merupakan merujuk pada upaya menjaga dan melestarikan tradisi dan praktik Islam klasik tanpa banyak perubahan. Gerakan ini cenderung mempertahankan interpretasi dan pemahaman agama yang telah ada selama berabad-abad. Tokohnya seperti ulama-ulama pesantren di Indonesia yang berpegang pada kitab-kitab kuning merupakan contoh dari tradisionalisme. Lalu contoh aplikatifnya di sini terdapat 2 juga. Yang pertama adalah pendidikan agama. Sistem pesantren di Indonesia yang mengajarkan kitab-kitab klasik Islam atau kitab kuning sebagai dasar pendidikan agama. Lalu yang kedua adalah ritual keagamaan. Pelaksanaan ritual keagamaan seperti tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur yang dianggap penting dalam tradisi masyarakat muslim tradisional. Lalu yang keempat di sini ada post-tradisionalisme. Tradisionalisme adalah gerakan yang berusaha merevitalisasi tradisi Islam dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual. Gerakan ini mengakui pentingnya tradisi, tetapi juga mendorong reinterpretasi yang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Selanjutnya, tokoh-tokohnya seringkali ada para intelektual yang berpikir kritis terhadap kemapanan tradisional tanpa meninggalkannya sepenuhnya. Lalu di sini juga terdapat 2 contoh aplikatifnya. Yang pertama adalah pengajian milenial. Pengajian dan kajian Islam yang memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menarik generasi muda seperti kajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam urban. Lalu yang kedua ada inklusivitas. Inklusivitas ini merupakan promosi inklusivitas
inklusivitas dan pluralisme dalam masyarakat muslim dengan tetap berpegang pada nilai-nilai tradisional Islam, misalnya melalui dialog antar agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi dengan memahami keempat aliran ini, kita dapat melihat bagaimana Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Terima kasih.